Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hilang semangat atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illa rasulullah ba'da. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد Bapak Ibu jemaah rahimahullah, alhamdulillah pada malam hari ini pengajian pertama dimulai ramai. Kita ucapkan biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Karena apa sejatinya pun apa yang kita usahakan itu semata-mata mudahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hidup di majelis yang mulia ini karena Allah. Kita bisa sehat karena Allah Ta'ala. Kita bisa melihat karena Allah Ta'ala. Kita bisa melihat karena Allah Ta'ala. Kita masih mempunyai iman sampai detik ini, sampai saat ini karena Allah. Bukan karena Allah, sebenarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kementerian itu sedangkan kok ini ikhtiar saya, usaha saya, dan itu kepentingan. Ya, sejatinya manusia itu lemah. Dan datangnya hikmah dari murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini adalah hikmah pas Ramadan, bulan Ramadan sampai meninggalkan kita, dan insya Allah kita akan temui bulan Ramadan insya Allah 9 bulan yang akan datang, ya kurang lebih 9 dan 10 bulan yang akan datang. Kita Ramadan kita sekian bulan Ramadan. Oh yang lain, aku mungkin kalau tidak ada sekolah lagi Allah Ta'ala dipermudahkan pada kita untuk bisa mengambil Ramadan yang datang. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, karena bulan Ramadan yang sama kita lewati kemarin itu adalah bulan tarbiyah untuk melatih kita bisa beramal soleh dengan maksimal. Tapi setelah Ramadan itu pertanyaan itu, apakah kita masih bisa istiqomah? Saya membersihkan. Dan antara ulama yang mengatakan siapa saja yang ikhlas, salah satu tanda ikhlas dan diterimanya amalan di bulan Ramadan, maka setelah pasca bulan Ramadan meninggalkan maka istiqomah menjalankan amalan tersebut. Kalau orang tadi ini pertanyaan ini, dia berusaha hidup sila-sila tahu. Pertanyaannya begini, orang nanti yang setelah pasca bulan Ramadan kok ini buat sadar istiqomah, pertanyaan itu apakah bulan Ramadan itu buatnya ikhlas? Ada indikasi ataukah amalannya selama bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita di bulan Ramadan itu memang benar dipaksa. Karena apa? Pahalanya kita ada dilipat gandakan. Setan itu dibelenggu. Kita bisa mudah untuk menjalankan ibadah pada Allah Ta'ala. Tapi setelah Ramadan sudah kita, apakah kita bisa istiqomah? Panjangan yang banyak saya berdoa,
Ya. Bapak Ibu jamaah Allah, karena menjalankan istiqomah, setelah pasca bulan Ramadan dan bulan kita itu sangat berat. Kenapa berat? Karena kita tuh disibukkan dengan urusan dunia yang kadang di urusan tersebut itu tidak bermanfaat bagi kita. Ini namanya waktu. Kadang orang mengasih manfaat untuk kita, kadang ada yang tidak bermanfaat untuk kita. Kadang disebutkan waktu kita itu hanya disebutkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat sampai kita lupa dengan yang namanya istiqomah dan pasca bulan Ramadan. Dan mengenai istiqomah, karena ibaratnya dunia ini adalah sebuah permainan yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai dunia ini menderitakan kita. Kita lupa akan yang namanya kebenaran akhirat. Pengertian dari istiqomah yaitu adalah berpegang teguh, menjalankan konsisten dalam menjalankan sebuah amalan. Perilaku yang baik. Ada rawi hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam satu ucapan yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun setelahmu. Maka Rasulullah itu langsung menjawab, berimanlah kepada Allah setelah beristiqomah. Berimanlah kepada Allah setelah beristiqomah. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di mana kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani iman yang lain. Kalau kita lakukan itu iman yang pertama itu adalah pelajaran-pelajaran itu ada 6 rukun ini yang saya sampaikan. Iman itu ada 6 yang baru. Rukun itu ada 5 yang saya sampaikan. Yang pertama itu iman kepada Allah, itu sangat penting. Karena apa? Iman kepada Allah itu sebenarnya kita sudah menjalankan fitrah, yang Allah berikan hati kita untuk mengingat adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya sang pencipta. Karena tidak mungkinlah seseorang itu makhluk apapun yang di muka bumi ini bahwa ketika itu mengingkari Allah Subhanahu wa taala itu kebiri. Saya sebut itu pernah dijalan Imam Abu Hanifah. Beliau sangat masyhur Imam Ahmad. Ketika ada seorang ateis yang artinya ada seseorang yang tidak bertuhan, itu mengajak debat Imam Abu Hanifah. Pernah dalam penjelasan seseorang ateis mengajak debat seorang imam besar zaman dulu, Imam Abu Hanifah. Ajak debat itu maunya di lapangan yang terbuka dan disaksikan halayak. Itu syaratnya seorang ateis ingin mengajak debat Imam Abu Hanifah. Yang dimana Imam Abu Hanifah itu ilmunya sangat luar biasa. Karena orang ateis yang tidak bertuhan, Tuhan Allah di mencatat kalau oleh Tuhan, boleh mencatat, kalau oleh hadis, orang boleh mencatat. Kalau saja tidak percaya. Akhirnya janjianlah seorang ateis ini dengan Imam Abu Hanifah. Kalau tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, janjian ini kepada Imam Abu Hanifah, benjing misalnya di lapangan ini, di jam ini kita datang dan ditonton oleh khalayak umum agar tahu apa
kesombongan seorang ateis agar mematahkan statement-statement orang Islam. Langsung aja debat dulu seorang imam besar. Akhirnya kebesokan harinya hari datanglah seorang ateis ini sudah di lapangan yang sudah banyak orang disaksikan. Setelah itu jam yang sudah tepat dijanjikanlah kesepakatan antara orang ateis dan Imam Abu Hanifah. Orang ateis dalam dua Imam Abu Hanifah datangnya tepat. Akhirnya seorang ateis ini dengan kesombongannya mewakili Imam Abu Hanifah. Setelah mewakili Imam Abu Hanifah, mau satu ulama ngamusi kok janji ulama. Akhirnya dengan kata telah Imam Abu Hanifah tetap datang ke lapangan. Maka itu dipertaruhkan oleh orang ateis. Kemudian seorang imam, ulama besar, akan kau bisa sampai mengikat janji, padahal janjinya jam 9 dan nanti jam 2. Akhirnya Imam Abu Hanifah menjawab, aku datang terlambat di sini. Ketika aku menuju lapangan ini, sesuai kesepakatan, aku harus melewati sungai yang sangat luas. Misalnya contoh berantas itu gini, kalau ini gini, ganter, maka itu dijalur. Akhirnya setelah aku bingung untuk melewati sebuah sungai yang besar, aku rebahan di bawah pohon yang sangat indah. Setelah itu tiba-tiba ada perahu. Setelah itu aku menaiki perahu tersebut untuk menyeberangi sungai tersebut. Sampai di lapangan ini. Seorang ateis tercengang. Tidak mungkin ada tiba-tiba ada nama. Tidak mungkin tiba-tiba ada perahu. Ya, maka itu Imam Abu Hanifah terbahak dengan statement orang ateis. Sama, tidaklah mungkin dunia alam semesta ini beserta makhluknya itu tiba-tiba dan kecuali ada yang menciptakan. Sama dengan perang tadi yang statementnya Imam Abu Hanifah tiba-tiba ada untuk mematahkan statementnya orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Menurut orang ateis, alam semesta ini ada tanpa ada yang menciptakan. Sama dengan perang tadi, kok tiba-tiba ada? Tidaklah mungkin orang yang sudah percaya tiba-tiba ada orang yang tidak percaya. Mesti enak sendiri, mesti enak sendiri. Kok tiba-tiba ada yang mati aja? Maka statement orang ateis sudah terpatahkan bahwasanya segala yang ada ini pasti ada yang menciptakan. Maka ini perlunya kita beriman kepada Allah dan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana asmaul husna yang luar biasa? Bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kasih sayang Allah kepada makhluknya? Dan kita harus belajar itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billah." Maka berimanlah kepada Allah. Setelah itu mustaqim. Lalu beristiqomah. Istiqomah beriman kepada Allah dan serta menjalani apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Tidak hanya dengan iman saja bahwa itu Islam itu tidak dengan iman saja, tapi harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala tidak cukup dengan iman saja, tapi harus diaplikasikan iman itu dengan segala amal dan perbuatan. Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Dari Al-Quran tentang istiqomah, yaitu dalam surat ayat 112. Ayat ini turun sebagai perintah langsung kepada Nabi Muhammad SAW tentang teguh pendirian istiqomah beriman kepada Allah. Meskipun banyak yang perintahkan ketika dakwah. Wastaqim kama umirta, maka telah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepada. Bapak Ibu jamaah Allah, kita
Meniru Rasulullah SAW, Nabi kita, uswah kita. Bagaimana beliau itu ketika berdakwah itu sangat berat, karena banyak yang rintangan pada zaman dulu. Ketika Rasulullah itu berdakwah tauhid, karena banyak masyarakat yang masih jahil, maka Rasulullah itu ditentang oleh masyarakat karena mendakwakan tauhid yang sebelumnya menuhankan selain Allah. Maka itu Rasulullah mengajak menuhankan Allah. Berat, tantangannya berat. Ada soal keyakinan, akidah. Maka kalau kita mengajak tentang amalan-amalan, monggo Bapak Ibu berpuasa, monggo Bapak Ibu berpuasa, monggo Bapak Ibu bersedekah, itu mudah, tidak ada tantangan. Tapi kalau sudah menggunakan tauhid larangan, maka banyak pertentangan. Dan ini sudah uangnya. Dan sudah ditanya, ketika mendapatkan tauhid pasti ada tantangan. Pasti sampai lalu nyawa dipertaruhkan. Sampai ada yang membenci Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah berjalan di antara pasar, lalu Rasulullah berarti todong. Muhammad, siapa yang bisa menolong? Rasulullah berjalan langsung todong yang tidak penyebayang panjang nama tak mau ditodong. Kenapa? Panjangnya tak mau. Jadi berarti Rasulullah sangat ditodong, berjalan orang todong kita. Itu level ditodong urusannya samanya nyawa. Itu berarti Rasulullah itu. Maka Muhammad, siapa yang bisa menolong saat ini? Maka Rasulullah sudah Allah dengan mata. Maka seseorang yang mengenal Rasulullah itu langsung pingsan, langsung ambruk. Dan panggilan ditodong. Pak, silakan saya bawakan. Telepon bilang itu akan mengajar jenah. Allah tertawa sedih ya. Mantapnya kita berikan pada Allah. Biar orang-orang ada sampai yang itu ngomongin akidah, keyakinan pada Rasulullah menyakini Allah Maha Melihat. Sampai sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu tidak pernah kenapa. Ketika terkena beliau makanya jatuh ke sahabat yang lain itu merasa sakit sekali. Kena tangan manjat, dicabut sangat sakit. Maka itu sahabat kali itu mengatakan, aku tak sholat dulu. Setelah ketika aku di dalam sholat maka saya berteman anak aku tersebut. Maka ketika sahabat kali itu ini sedang dalam sholat, maka itu anak panah itu dijatuh. Bukan tahu sampai itu sholat. Itu kelasnya sahabat kali bin Nabi sampai orang ini beriman kepada Allah itu jangan bukan keong kedingung bukan iman itu ngomongnya iman akidah keyakinan itu harus 100%. Bukan kok 99,9 terus mantap 100 kadang tidak begitu. Maka siapa saja yang nanti iman kepada Allah maka harus akan selalu istiqomah. Dari situ ini berarti kita ajaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipermudah untuk bisa istiqomah. Karena apa? Melakukan ketaatan kepada Allah ini sangat berat. Dan tanpa pertolongan Allah tidak menjadi saya itu. Padahal nanti merasakan lemahnya iman. Padahal nanti hati ini terasa lemah. Mungkin ada mau belajar, nanti bersering, gitu kan? Bukan nanti sering malah. Maka itu adalah tanda salah satu lemahnya ini. Lepas lemahnya iman, Bagi istiqomah itu, kok jawab ada, kok gak sholat, jawab ada mau kabur, jadi mau malah sholat.
masih ada alasan oke. Karena istiqomah ini harus diawali dengan dimulai dari diri kita sendiri. Saya setuju. Kalau kita insya Allah bisa istiqomah, jelas kita akan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tantangan istiqomah di zaman yang sangat sibuk ini, jadi ada ini. Kan yang cerdas jamaah bersih gue, kan masih bersih gue. Nomor masa sih buatan, nomor masanya sih mau jadi bersih gue, nomor masanya sih termasuk pengajar itu bersih gue, tapi bisa menjalankan waktunya dan diberikan kekuatan oleh Allah. Gerakan nantinya itu bisa mendatangi mas. Ini benar. Saya mau pergi istiqomah sangat. Resepnya kali ini istirahat. Ya, sudah penting. Karena istiqomah berat. Yang paling sering melalaikan kita dari ketaatan bisa istiqomah itu salah satu jenis HP. Nomor HP. Ini bisa melalaikan sampai lalai dengan sesuatu. Sampai dunia mengalami ada, gitu. Sekarang dunia kan mengalami yang kita lakukan. Karena disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau panjangan hampir mengalami pengajian, mengalami hal yang masuk itu saja boleh. Jangan sampai, ini melalai mereka kita dari negeri A. Kalau saja kita itu akan pulang, mau nggak mau kita itu akan pulang. Mau nanti tua ataupun muda, pokoknya saatnya waktunya tiba pasti akan pulang. Maka jangan sampai kita itu terlena dengan urusan juga. Dan salah satu manfaat kebaikan Islam itu apa? Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Maka ini jangan menuju istiqomah. Jangan menuju istiqomah itu menjalankan, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Maka ketika kita menjalankan hal-hal yang bermanfaat, positif, kebaikan, maka itu bagian dari istiqomah dalam kebaikan. Kalau istiqomah dalam maksiat Allah disebut sadar mesti Allah. Pakai apa atau niat istiqomah itu terbatas. Pakai maksiat. Tapi nanti kita jangan sampai kita istiqomah dalam maksiat, tapi berat istiqomah dalam ketaatan. Ini tantangan kita. Ya, tantangan untuk kita. Apalagi generasi yang akan datang, Pak. Itu jauh lebih berat anak kita ini. Kalau kita mulai sekarang, saat itu cinta sebelum itu, dan itu alasannya sih tidak bisa mendatangi masjid karena banyak jawab tidak bisa mendatangi masjid karena sibuk, tidak bisa menghadiri majelis taklim karena sedangkan itu tapi Allah Ta'ala memilih orang-orang yang memilih ini panggilan harus bersyukur lah. Saya itu syukur dan bisa istiqomah itu luar biasa. Jadi tidak bisa dipulih, panggilan itu tidak dipulih buat motor. Ya kalau mau lemah ini dari dadanya. Baik, misalnya pun tapi kita usah. Maka kita akan mendatangi nomor HP misalnya seperti itu. Kalau motor kita rusak, kita mendatangi BNI. Bangunan ada yang rusak, ya lo bukan bangunan. Kalau hari ini sudah lama dan rusak, kita mendatangi itu. Mendatangi sini. Maka hati ini yang memiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kalau sudah hari ini pada ketaatan, jangan sampai Anda memakai.
istiqomah ini berat. Kalau hari ini sudah dalam ketaatan, jangan sampai panjang lemah atau lemah sih yang dosa-dosa. Dan salah satu penyebab lemahnya iman tidak bisa istiqomah kita kemaksiatan. Pasti Pak, itu perlu muslim. Karena ketaatan itu akan beruntun terus. Misalnya, contoh. Wonten tiyang niku misalnya sholat subuh kawan. Mungkin sholat subuh sholat asar pun karena kita ini berantai beruntung karena Rasulullah itu kalau mengajarkan sunnah mulai kita bangun tidur sampai menjelang tidur lagi itu sudah beruntung. Misalnya ini pelajaran bayangnya kalau kita hitung misalnya bangun tidur gitu, kalau di perselisihan malam kita anjurkan untuk bisa sholat dalam waktu Al-Quran waktu itu waktu itu sholat subuh ada sholat subuh kemudian subuh waktu itu sholat subuh waktu sholat subuh ada lagi kan jadi waktu dikir pagi enggak waktu dikir pagi setelah dikir pagi apa masuk Al-Quran sampai nunggu subuh waktu itu saya tambahin mana sholat 2 rakaat. Nanti itu lepas langsung ke masjid. Nanti itu apa? Sholat duha. Itu setelah itu biasa. Maka lo mau ketaatan itu untuk. Kalau panjenengan bangunnya pagi, ya pagi-pagi sekali bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Pasti nanti urusan yang panjenengan ada rencana usaha tidak pakai kawin kok sholat subuh jam itu banget seperti alam rezekinya apa sebagai boleh banget karena Rasulullah itu mendoakan bangun dibagi dan akhir berapa ini sangat pentingnya iman pun upah pun iman yang memuncak jangan sampai anda lupakan dengan kemaksiatan agar bisa selalu istiqomah. Untuk itu mau mulai kerja di bidang ibadah ada berapa pahala mencari nafkah untuk anak istri. Untuk itu orang dulu kerja bergawes aman, menurut sholat duhur, begitu. Untuk sholat duhur, tidak ada menurut kerja malah jam 1, ya. Menurut itu lagi lupa, mengajar asar, cepet, mengajar asar, sholat asar, gitu. Dengan sholat asar, menurut itu kalau dikir pekan, kasih uang kembali itu nanti penting. Menurut itu, terus ketaatan itu waktu dikir petang waktu itu pun sholat maghrib waktu sholat maghrib kata tidur pun azan tidak melampaui sunnah sholat sunnah kok dulu nggak waktu itu memalai jadi ketaatan belum pertama diajarkan Rasulullah itu ketaatan takdir. Maka ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan yang sedikit tapi bisa istiqomah justru lebih baik daripada banyak wow. Tapi mana itu selalu bisa. Misalnya anda sholat subuh 100 rakaat, berapa? Misalnya 100 rakaat. Doa pas keluarga kepol bisa kali sama bisa kok itu orang berusaha sedekah bisa kalau sedekah pas dari atas sejuta menunjukkan kok waktu kami sama bisa bukan saya sedikit tapi istiqomah justru lebih baik dan dicintai oleh Allah dan Allah Pak pasti
pasti menyediakan tempat di surga untuk seseorang yang bisa istiqomah. Pasti. Kalau tak salah sama dengan surat surat Al-Fusilat ayat 30 pada juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kepada kami adalah orang yang kemudian mereka tetap istiqomah. Dan ini pakai hadis yang saya bayangkan tadi. Jadi ketika ada sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, dan dalam nasihat kata Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billahi." Berimanlah kepada Allah. Tsumma istaqim, setelah itu beristiqomah. Jadi ayat ini soal kemudian mereka tetap istiqomah, maka mereka takut kepada mereka dengan mengatakan jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada. Nih, Allah Taala satu menyediakan surga bagi siapa yang mau istiqomah, masalah Allah dan hadis beriman kepada Allah. Itu istiqomah meyakini bahwa misalnya Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan dan kita bisa meniru apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa itu surat Al-Fusilat ayat 3. Ini maknanya awal, tidak hanya sekedar ibadah saja, tapi harus juga mana tidak boleh hati. Lantaran nopo kiat-kiat yang bisa kita rencanakan untuk bisa istiqomah. Jadi, contoh saja waktu ibadah sholat, pasti panjenengan di kalender panjenengan di rumah itu sudah ada jadwal waktu sholat. Dan itu seringkali kita tuh mendengarkan itu berarti itu sudah tanda waktu masuk sholat. Maka ketika menjelang menjadwalkan dengan kesibukan dunia, apakah kita harus sibuk di dunia boleh saja, tapi asalkan jangan sampai lalai tentang akhir. Kita jangan sampai lalai. Yang pertama, tanda jadwal waktu ibadah khususnya sholat. Jadi kalau panjenengan sibuk dengan urusan dunia, pekerjaan panjenengan, maka ketika nanti waktu masuk sholat, panjenengan harus punya azan, tekad untuk bisa memenuhi panggilan azan. Di panggilan artinya mendatangi masjid. Panjenengan dan itu sholat berjamaah. Usia untuk bapak-bapak ini, usia untuk bapak bisa sholat berjamaah. Panjenengan jadwalkan. Nanti misalnya panjenengan pekerjaan itu sibuk sekali. Panjenengan selesaikan nanti di sela-sela mau waktu sholat panjenengan sudah selesai. Maka itu tidak. Tapi kalau panjenengan pekerjaan itu sibuk sekali. Panjenengan itu berkeinginan dalam pekerjaan, maka panjenengan pas sholat waktu masuk sholat, kok wes dulu. Harusnya ketika berdoa itu alhamdulillah, wes dulu waktu sholat untuk istirahat. Rasulullah itu kan sampai pernah menyuruh Bilal berdoa. Bilal kepada Tuhan dan laksanakan sholat untuk
istilah. Ini salah satu manfaat sholat itu untuk istilah. Ini sangat penting. Pada jabatan, panggilan ingat pun mungkin diberi yang mental misalnya perjalanan harus ada media sosial mereka harus ada. Yang penting sholatnya ketika kita sibuk dari usaha ini yang makasih sholatnya betul betul usah. Maka ketika seseorang usaha yang baik, urusan dunia juga ikut berat. Seperti nanti yang Allah katakan dalam sebuah hadis, Rasulullah katakan sebuah hadis, maka pertama kali seseorang itu akan bisa berhawa amalnya itu adalah sholat. Apabila sholat yang baik, maka keseluruhan amalnya juga ikut baik. Apabila sholat yang rusak, maka keseluruhan amalnya juga ikut. Yang penting sholat yang baik. Pada istiqomah yang rusak, amalan-amalan yang lain ada itu langsung bisa melakukan istiqomah. Nggak kosong sholat. Maka itu pada jalan juga untuk membaca Al-Quran, berpikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kajian itu pekerjaan yang santai, kajian usahakan untuk berpikir kepada misalnya mau motong, mau kasih kupas masak itu paling berpikir astagfirullah subhanallah alhamdulillah. Maka upaya usaha itu berpikir pada amal yang sedikit kerasa sekali ya, berpikir lupa. Enggak tahu. Kalau ada yang bisa istiqomah, insya Allah. Kalau Ta'ala itu sangat mencintai hamba-hambanya yang bisa istiqomah. Maka itu Pak, kalau panjenengan tidak bisa istiqomah, ini yang panjenengan berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang soleh itu pasti yang mulai soleh, dan berbagai hal yang soleh, namanya soleh, orang yang soleh, mengerjakan amalan-amalan berkelaatan, kalau pasti dia bisa istiqomah. Kalau panjenengan seperti orang yang bisa istiqomah, maka panjenengan juga dengan orang lain yang soleh tersebut. Maka kalau kita itu alat maka teman perkumpulan itu dua kemungkinan. Banyak tidak, ini banyak cara. Dua kemungkinan. Teman itu yang buat kita tertarik, ya kita tenang. Apakah kita itu ditarik dalam perjalanan keburukan? Apakah kita itu juga menarik dalam perjalanan keburukan? Apakah sebaliknya kita itu ditarik dalam sebuah kebaikan? Atau kita itu sudah baik menarik untuk kebaikan? Maka berkumpul dengan orang-orang soleh itu dan penting. Ngaji ini berkumpul dengan orang-orang soleh. Muatan, mungkin panjangan seperti istiqomah. Dan tapi ada doa. Ini tidak yang lain. Ada doa yang diajarkan Rasulullah. Mana namanya itu sabul bi alati ya wahai zat yang membanggakan hati, tentukanlah hati kami di atas agama. Ini kok sangat elok. Jadi panjang nama doa yang banyak. Dari apa pun juga betul mau ya. Jadi Allah Taala paling kita istiqomah sampai akhir hayat. Dan bisa kita juga iman yang namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sampai bahwa malaikat dan Jibril juga kami menjawab hal ini. Mungkin mau bermanfaat itu menambahkan apabila ada problem saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.